Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang network layer. Ini merupakan layer ketiga di antara 5 layer yang akan kita bahas di kelas ini. Oke, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang overview dari network layer, terutama untuk data plane. Sebenarnya ada dua, yaitu nanti data plane dan control plane. Nah, tapi untuk control plane akan kita bahas lebih lanjut nanti setelah data plane selesai. Dan kemungkinan menurut jadwal akan dibahas setelah tes. Oke, ya, oke. Kita akan overview network layer. Kita akan menjelaskan tentang data plane dan control plane. Oke, ini adalah goals dari chapter ini, network layer. Teman-teman bisa membaca sendiri. Oke. Ya, mengingat kembali bahwa kita kemarin sudah belajar tentang application layer dan transport layer. Application layer merupakan layer di mana menyediakan layer yang menyediakan tools-tools ataupun interface untuk aplikasi-aplikasi yang menggunakan network. Ya, misalnya dengan menyediakan protokol seperti HTTP, FTP, dan seterusnya. Transport layer itu memiliki responsibility atau tugas logical communication between process. Nah, teman-teman pastinya sudah belajar tentang kuliah sebelumnya, yaitu sistem operasi, di mana proses adalah sebuah instance atau sebuah entity di mana itu terbentuk ketika kita menjalankan program. Nah, jadi proses ada di atas host ya, di atas komputer. Nah, dan satu host itu bisa punya banyak proses. Nah, jadi kalau kita punya dua host misalnya ya, source dan destination. Nah, di masing-masing source dan destination ini bisa terbuat atau bisa ada banyak proses. Dan itu nanti komunikasinya diatur oleh transport layer. Nah, kemudian kalau kita tarik ke bawah lagi, yaitu ke network layer. Nah, nanti dari application di encapsulate ke transport, dari transport di encapsulate ke network layer. Nah, responsibility dari network layer kemarin kita sudah sedikit bahas di chapter sebelumnya ya. Oke, network layer memiliki responsibility komunikasi ya, routing dan juga komunikasi antar host. Jadi kalau di transport itu antar proses yang berjalan di atas host. Nah, kalau network ini untuk host, antar host. Jadi kita tidak mengurusi proses lagi, tapi kita mengurus bagaimana data itu nanti ditransmisikan, dikirimkan dari source ke destination dan sebaliknya. Oke, ya, oke. Ini ilustrasinya. Oke, kemudian beberapa kegiatan, beberapa pekerjaan yang dilakukan di network layer itu yang pertama untuk di sisi sender ya. Ya, di sisi sender itu nanti dia akan mengencapsulate segmen into datagram. Jadi kemarin kita sudah bahas ya, ada message di application layer di encapsulate menjadi segmen, kemudian di encapsulate lagi menjadi datagram. Nah, ini di sisi sender itu nanti akan encapsulate segmen menjadi datagram. Tentunya dari segmen ditambahkan dengan header dari network layer. Nah, oke. Kemudian di sisi receiver ya, di sisi receiver itu nanti akan mendeliver dari apa namanya, dari datagram ke segmen. Jadi dari datagram dikupas lagi menjadi segmen lalu diberikan ke transport layer. Nah, teman-teman bisa lihat diagramnya di sini nanti. Jadi setelah datagram itu sampai di receiver, nah itu nanti akan diambil lagi segmennya, isinya ya, atau payloadnya itu akan diambil lalu diberikan ke transport layer. Nah, jadilah segmen lagi. Oke. Tadinya datagram diambil di segmen lagi. Oke. Kemudian nanti dari segmen dikupas lagi, dibuka lagi, kemudian jadi message bawa ke application layer. Nah, begitu mekanismenya. Kemudian nanti di network layer ini akan melibatkan host dan juga router. Nah, mungkin kalau kemarin kita concernnya ke host aja gitu ya. Ada IP address-nya, kemudian ada nomor portnya. Kemudian nah, kalau di sini kita akan concern selain pada host juga pada routers. Nah, mengapa demikian? Karena router-router ini memang core ya, memang core dari jaringan ya, network core. Kemudian router itu nanti bekerja di layer 3, layer network. Nah, jadi bagaimana router itu malah memforward paket dari satu router ke router berikutnya dan seterusnya. Nah, itu dibahas di chapter ini di network layer.
Oke, kemudian bagaimana cara router itu bekerja? Nah, ini sudah di-mention sedikit bahwa router itu nanti akan meng-examine atau mengecek header dari IP datagram. Oke, nah ini tadi datagram itu punya header ya, tentunya nanti ada alamat IP-nya juga. Nah, itu nanti akan dicek oleh router. Oke, ini source-nya dari mana sih? Oke, kemudian nanti datagram ini tujuannya kemana? Nah, terus saya harus forward kemana? Nah, itu pekerjaannya router. Oke, ada data masuk, punya IP source sekian, kemudian ada destination sekian. Nah, saya harus forward kemana paket ini? Ke interface 0 kah, interface 1 kah, interface 2 kah, dan seterusnya. Oke ya, ini ya ilustrasinya. Jadi dari application dibawa ke transport, dibawa ke network. Dari message dijadikan segmen, dijadikan IP datagram. Kemudian nanti sebenarnya dijadikan frame ya. Nanti ada lagi bahasan di link layer, di layer 4 ya, di link layer. Itu nanti dari datagram dijadikan frame baru dikirim. Nah, mungkin sementara kita concern ke datagram dulu aja. Ya, nanti sampai di destination ya, di network layer datagramnya, kemudian nanti diambil lagi ke atas jadi segmen, dikupas lagi atau dibuka lagi jadi message. Ya. Nah, nantinya itu akan dibaca oleh application di destination. Oke, oke, untuk dua pekerjaan utama, dua task utama di network layer itu adalah forwarding dan routing. Tapi saya lebih suka menyebutnya routing dulu baru forwarding. Oke, sorry. Oke, jadi saya bahas dulu ya routing dulu, baru forwarding. Jadi routing itu adalah proses kita merencanakan rute ya, rute dari source ke destination secara lengkap. Nah, jadi ibaratnya kalau kita punya perjalanan dari apa namanya dari suatu source dari tempat asal ke destination tempat tujuan, nah itu kita akan merencanakan. Oke, pertama saya lewat mana dulu, lewat jalan mana dulu. Oke, misalnya dari rumah saya akan ke jalan yang mana? Saya jalan raya A. Kemudian berikutnya akan saya lurus terus, kemudian sampai junction gitu ya, sampai persimpangan saya setelah itu ambil jalan B dan seterusnya. Oke. Nah, jadi routing itu sebuah proses ya, mencari rute dari source ke destination. Rute terbaik. Nah, rute terbaik itu parameternya apa? Ya, bisa misalnya yang terdekat ya dengan pet terdekat, panjang pet terdekat, sorry, terpendek, terpendek, atau juga bisa menggunakan misalnya time ya. Jadi untuk ke destination itu diambil dengan rute yang tercepat, yang proses perjalanannya itu paling cepat. Ya misalnya kayak teman-teman aja kalau traveling ya pakai mobil misalnya ya, itu kan bisa ambil yang terdekat, oke, by jarak ya, by ini kilometer atau by time. Jadi nggak apa-apa agak jauh, tapi yang penting nyampainya cepat. Nah, oke, nah jadi nanti routing ini nanti akan menggunakan sebuah routing algorithm, ya bukan sebuah ya bisa beberapa, oke. Bisa beberapa routing algorithm. Jadi nanti akan dilakukan dengan mengimplementasikan routing algorithm, oke. Nah, dan routing algorithm itu nanti akan diimplementasikan dalam sebuah protokol. Jadi tetap ada protokol, kemudian masing-masing protokol ya dia mengimplement routing algorithm. Nah, kemudian hasil dari sebuah routing ini nanti adalah sebuah forwarding tabel. Oke. Forwarding tabel ya, referensi untuk masing-masing router atau masing-masing node. Ibaratnya kalau kita planning itu referensi jadinya forwarding tabel itu adalah sebuah referensi di masing-masing junction gitu ya, masing-masing node. Oke, nanti kalau sudah sampai perempatan ini saya harus ambil mana? Kalau destination saya ke A, gitu, sorry ke B, dari A ke B itu saya harus ambil jalur yang mana? Oke. Nanti kalau sudah sampai junction yang lain lagi saya harus ambil yang mana? Nah, itu referensi gitu. Nah, referensi itu nanti akan dipakai untuk proses forwarding. Nah, jadi setelah mendapatkan sebuah referensi berupa forwarding tabel dari proses routing tadi, proses perencanaan yang komplit dari source ke destination, itu akan digunakan untuk proses forwarding. Forwarding itu apa? Jadi kalau ada paket datang, paket sampai ke sebuah router, itu saya harus forward ke interface yang mana? Nah, itu proses forwarding. Satu kali, ya satu kali aja. Nah, nggak perlu plan ya, nggak perlu plan dari awal ke dari awal sampai akhir nggak perlu. Jadi kalau forwarding ini cukup simpel. Ada paket masuk, ini harus saya forward kemana? Ya, given IP, source dan destination-nya. Ya, tentunya forwarding ini dilakukan setelah proses routing dengan mendapatkan referensi tadi. Oke.
Ya, jadi analoginya ini routing itu misalnya adalah kita seperti plan ya, trip komplit dari source ke destination, misalnya dari sini ke puncak gitu ya, dari Jakarta ke puncak. Nah, itu saya harus lewat mana aja dari tempat saya sampai tujuan. Nah, forwarding itu proses sesaat ya, single ini ya, single proses ya. Ketika kita lewati junction atau interchange atau perempatan gitu misalnya. Kalau nyampe perempatan ini saya harus lurus apa kiri apa kanan. Oke, kemudian nanti kalau ada pertigaan atau ada pintu tol saya harus masuk atau enggak gitu. Nah, itu proses sekali aja itu forwarding. Tapi kalau proses komplitnya itu routing. Oke, kita bisa bahas ada dua bagian ya untuk network layer itu ada data plane, ada control plane. Ya ini sebuah apa ya? Sebenarnya dua ini saling berkesinambungan. Dua ini sebenarnya satu paket. Ya, oke. Ya kita kalau kita ini view aja ya. Menurut saya ini adalah view. Data plane dan control plane ini adalah sebuah view. Oke, nah kalau data plane itu kita lebih melihat untuk lokal per router function. Jadi fungsi lokal di setiap router, nah itu data plane gitu ya. Oke, nah ya jadi tadi pekerjaannya tadi yang sekali aja, satu kali langkah aja. Jadi bagaimana kita mendefine interface untuk next ya, untuk paket yang datang. Jadi kalau ada paket yang datang itu saya mau forward kemana, satu, dua, atau tiga, nah itu pekerjaannya data plane. Forwarding function. Nah, kalau control plane itu adalah tadi lebih ke routingnya. Jadi, given sebuah topologi, ya sebuah jaringan, ada router, ada sekian router, kemudian router A terkonek dengan B, B dengan C, C dengan A lagi, dan seterusnya. Dan masing-masing router nanti terkonek dengan network LAN gitu ya. Nah, itu nanti bagaimana proses routingnya, bagaimana cara membuat plan terbaik ya untuk suatu paket. Nah, given source sama destination. Jadi ini pekerjaannya routing. Control plane itu pekerjaannya routing, data plane pekerjaannya forwarding. Oke, nah untuk control plane sendiri itu nanti bisa dikerjakan dengan dua approach, dua pendekatan. Yang pertama adalah tradisional, implemented in routers. Jadi diimplementasikan di masing-masing router. Oke, yang kedua adalah SDN atau Software Defined Networking. Nah, oke, dilakukan oleh remote server. Jadi ada software yang melakukan proses routingnya. Oke, yang tradisional ini ibaratnya pekerjaan gotong royong bersama. Jadi given sebuah network ada router ya banyak router. Nah nanti eh, router-router itu nanti akan bekerja sama gitu ya, saling bertukar pesan, bertukar info A dengan B, B dengan C, C dengan D dan seterusnya. Pokoknya setiap router saling eh, berkoordinasi, saling gotong royong untuk proses routing. Nah, kalau yang ini lebih ke arah kita minta tolong third party yaitu software yang diimplement di remote server. Router nanti ke sana. Oh, tolong dong ini saya punya topologi begini, tolong dong routing, tolong dong hitung routingnya, tolong buat plan terbaik dan nanti kasih tahu saya forwarding tabelnya. Ibaratnya ini routing by pesan. Kita pesan ke orang lain. Tolong buatkan routingnya. Oke, nah ini em, ilustrasi ya. Oke, oke, ini untuk per router control plane. Jadi yang konvensional. Nah, jadi apa namanya router-router ini nanti bekerja ya secara gotong royong ya bertukar informasi dengan tetangga dan seterusnya. Jadi pokoknya kerjanya ini ya kayak kerja kelompok gitu ya kayak kerja kelompok. Nah, terus dan itu dilakukan secara iteratif gitu ya. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, ya exchange pesan lagi, exchange pesan lagi, exchange pesan lagi dan seterusnya sampai setiap router itu memiliki forwarding tabel yang paling baik. Sampai konvergen istilahnya. Oke, ya sampai tidak ada solusi yang lebih baik bagus lagi. Nah, oke. Nah, jadi gitu prosesnya. Jadi iterasi pertama, oke, saya dapatkan info tetangga terdekat saja. Nanti berikutnya saya bisa dapatkan info yang lebih jauh dan seterusnya. Ya, akhirnya dia nanti jadi forwarding tabel itu dibuild sambil jalan, beriterasi, beriterasi, beriterasi. Ya, routing algoritmnya diimplementasikan secara kerja kelompok, gotong royong. Ya, ini yang konvensional atau per router control plane. Nah, oke.
Nah, tentunya tadi routing algoritmnya tadi dilakukan bersama dan forwarding tabelnya langsung ya diambil, bukan diambil, langsung diperoleh oleh masing-masing router. Ini pembagiannya ya, kita bisa bagi menjadi dua view. Yang di atas ini adalah pekerjaan di control plane, yang di bawah pekerjaan di data plane. Control plane untuk urusan routing, data plane untuk urusan forwarding. Oke, berikutnya ada approach yang kedua. Routing tidak hanya bisa dilakukan di router, masing-masing router dengan cara kerja kelompok atau gotong royong, tapi juga bisa dilakukan dengan request ke server. Jadi minta tolong gitu ya. Jadi, given kita punya topologi ya, punya jaringan dengan router ya, dengan router-routernya. Kemudian, nah, ada remote server di sana, Nah, kita tidak perlu menjalankan routing algorithm sendiri. Jadi, router ini tidak perlu menjalankan routing algorithm sendiri dengan cara yang seperti sebelumnya, tapi kita bisa minta tolong ke remote server untuk routingkan. Tolong dong, saya minta tolong routingkan, nanti hasilnya kasih tahu saya. Pesan, ibaratnya pesan. Oke, ya teman-teman kayak bikin software aja ya, bisa bikin sendiri, kerja kelompok atau pesan aja ke orang gitu ya. Oke, ini disebutnya control gen. Jadi router-router ini disebutnya control gen gitu ya. Kemudian ini nanti bertukar pesan dengan remote server. Oke. Jadi setiap router itu nanti akan mengirimkan datanya ke server ya. Apa yang dikirimkan ya data tentang dirinya dan tetangganya. Oh, saya itu punya tetangga, misalnya ini router A gitu ya, ini B, ini C. Oh, saya itu punya tetangga router A, B, saya ini router A, punya tetangga B, C sama D. Nah, kemudian jarak ke masing-masing tetangga saya sekian, sekian, sekian. Nah, itu dikirimkan ke remote server. Oke. Begitu juga dengan router yang lain, router C gitu ya, dia juga memberikan informasi juga ke server. Oh, saya punya tetangga A, D sama E misalnya. Kemudian masing-masing jaraknya sekian, sekian, sekian. Oke, kirimkan. Nah, begitu. Kemudian, nah nanti software ya di remote server itu nanti akan menjalankan routing. Nah, routingnya akan dijalankan di sana. Kemudian hasil forwarding tabelnya ya, routing menghasilkan forwarding tabel. Oke, jadi setelah routing menghasilkan forwarding tabelnya dikembalikan lagi ke masing-masing router, ke masing-masing control gen. Ya, seperti ilustrasi saya tadi, pesan software gitu ya. Oke. Nah, ini pekerjaannya ya. Jadi nanti di sini control plane untuk proses routingnya, kerjaan control plane, nanti data plane-nya forwarding. Jadi setelah tadi memperoleh forwarding tabel dari pekerjaan routing di control plane. Oke, itu overview singkat di network layer ya. Kemudian untuk service modelnya ya ini jenis-jenis service ya di dalam network layer. Ini contoh service untuk individual datagrams, ada yang pakai guaranteed ya, garansi jaminan, atau yang jaminan dan disebutkan berapa milisecond delay-nya. Ini service-nya gitu ya. Kemudian ada service untuk flow ya, untuk flow datagram. Ada yang in order urut gitu ya. Kemudian ada yang guaranteed minimum bandwidth to flow. Kemudian ada yang kayak restriction. Nah, mungkin ini beberapa contoh service model di network layer. Ada internet, kemudian ada topologi arsitektur network yang lain, ATM. Internet ya yang kita tahu ya. ATM ini kalau tidak salah autonomous transfer mode ya. Jadi ATM ini autonomous transfer mode. Kemudian, nah ini ada service modelnya ya. Kalau internet service modelnya base effort gitu ya. Bandwidthnya none, lossnya no, ordernya no, timing no, congestion feedback no. Kemudian kalau di ATM ini ada beberapa variasi, ada yang constant bitrate, ada yang variable bitrate, variable bitrate, variable bitrate.
Kemudian ada yang pakai ABR dan UBR. Oke. Available sama unspecified. Jadi yang ini available sama ini unspecified. Kemudian ada yang pakai guarantee, ada yang enggak. Gitu ya. Ini namanya konstan ya konstan. Ada yang pakai guarantee, ada yang no. Oke, ada yang guarantinya minimum. Oke. Oke, dan seterusnya ya. Ini terkait dengan bandwidth, loss order sama timingnya dan juga congestion feedback. Oke, ada yang menggunakan guarantee, ada yang tidak. Gitu ya. Ini contohnya yang menggunakan guarantee. Oke. Bandwidth, loss order, timing, nah itu di guarantee. Oke, kemudian ada yang guarantinya di order aja. Oke. Kemudian ada yang dikasih congestion feedback, berarti nanti ada feedback. Oh, ini ada congestion, macet gitu ya, trafiknya padat. Nah, ada feedbacknya. Ada yang nggak pakai. Oke, itu service-service model di network layer. Oke, kemudian apa sih yang dilakukan router gitu ya? Oke, jadi cara router bekerja itu gimana sih? Oke, ini kita akan bahas overview-nya dulu, sekilas gimana sih cara router itu bekerja. Oke, jadi tadi router setelah melakukan routing ya entah dengan cara yang pertama konvensional dikerjakan secara berkelompok, kerja bakti, gotong royong, atau menggunakan cara yang kedua kita lempar ke software, minta tolong di remote server, ya. Nah, itu nanti mendapatkan forwarding tabel. Nah, forwarding tabel ini nanti dipakai untuk memforward paket, paket yang datang atau yang masuk ke router. Oke. Nah, ini adalah contoh rule ya forwarding tabel. Nah, dia mengexamine destination address. Jadi nanti dia akan ngecek destination address-nya, kemudian akan berdasarkan destination ini akan di forward ke link yang mana, ke interface yang mana. Ya, interface itu kalau bahasa gampangnya itu seperti ya colokan gitu ya. Kalau kita punya terminal ada berapa colokan, nah itu berapa interface. Ada kita punya komputer atau laptop itu ada USB. Nah, kita punya berapa interface? USB yang 0, 1 atau 2. Nah, misalnya gitu. Nah, router juga gitu. Nah, dia ada interface-nya. Oke. Oke, ya, dia akan mengesamin atau mengecek destination address. Contohnya di sini untuk alamat sekian sampai sekian akan di-forward ke interface 0. Oke, sekian sampai sekian interface 1, sekian sampai sekian interface 2, otherwise atau yang lain yang tidak ada di rule sebelumnya ya interface 3. Oke, ya. Ya, pakai range gitu ya. Ternyata kalau pakai range ini implementnya agak ribet ya. Nah, bisa kita persimpel ya. Kita bisa buat lebih ringkas gitu ya. Kita pakai prefix. Nah, jadi pakainya prefix, bukan dicek di range yang mana, tapi kita pakai prefix saja. Nah, prefix itu ya kita pakai longest prefix. Jadi ya berapa byte ya paling depan ya yang terpanjang yang sama gitu. Nah, jadi mana match mana uh, kondisi yang match ya sesuai dengan destination address-nya si paket yang masuk router. Cek. Oke. Oke, nah ini sementara dituliskan dalam bentuk binary nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman mungkin kalau melihat alamat ya, alamat IP kan sebenarnya kan desimal gitu ya. 192, 168, 11. Nah, itu kan desimal. Tapi desimal itu pun bisa dikonvert ke binary. Saya yakin teman-teman sudah paham. Oke. Ya pokoknya cari prefix terpanjang yang match sesuai dengan yang ada di dalam forwarding tabel. Ya contohnya di sini kalau punya prefix 1100, 1000, 0000, 110, 111, 111, belakangnya terserah ya. Jadi dia akan match sebanyak berapa nih? 88 tambah 5 21 ya, 21 bit. Nah, maka akan di forward ke interface 0. Nah, berikutnya bukan 10 tapi 11 gitu ya. 11 tapi belakangnya 000. Nah, belakangnya lagi terserah. Bintang-bintang tuh terserah, boleh berapa aja. Interface 1. Nah, tapi kalau 11 ya, yang lain gitu ya, bukan yang 000. Oke, bukan yang 000. Nah, itu di forward ke interface 2. Oke. Kalau tidak ada yang match dengan ketiga kondisi di atas, prefix di atas akan di forward ke link interface nomor 3. Oke. Oke, ini ada contoh. Oke, destination address-nya sekian. Kira-kira ini di forward kemana? Kita lihat aja ya, 1010. Nah, berarti ini di forward ke interface 0. Nah, ini 0010 ya. Oke. Nah, yang ini 000110000. Oke, interface berapa? 1 apa 2? Kan bintang-bintang-bintang bisa juga 000 kan? Nah,
Ya kan sebenarnya ini match juga, satu match, dua juga match. Kan bintang-bintang boleh 000. Nah, tapi di sini pakai longest. Nah, berarti ambil yang terpanjang. Di sini yang match cuma 885, 21 bit. Nah, yang di sini 888, 24 bit. Berarti ambil yang longest, berarti ambil kondisi satu. Berarti akan di forward ke interface satu. Oke, ya, oke, ya. Jadi gitu cara untuk memforward paket kita bisa pakai longest prefix matching instead of menggunakan range tadi. Dan ini sudah diimplement di beberapa jenis router dari beberapa vendor. Oke, mungkin begitu dulu teman-teman untuk overview. Kita akan bahas internet protokol, IP, dan format-formatnya, dan juga fragmentasi dan kawan-kawannya itu di selanjutnya, di video selanjutnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.